Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggriani dengan NIM 4193121017 dari Fisika D 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisika kuantum. Pasti teman-teman banyak yang belum tahu, sebenarnya apa itu fisika kuantum. Jadi teman-teman, definisi kuantum menurut Stephen Hawking, seorang ahli fisika, adalah suatu unit terkecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerapkan energi. Bila di kalangan orang awam, kuantum memiliki arti sebuah blok pembangun, seperti contoh, gravitasi dari graviton, energi listrik muncul karena ada pelepasan elektron, dan cahaya dibentuk karena adanya foton. Para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah secara terus-menerus hingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom atau biasanya disebut particle accelerator. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya 186.000 mil per. Nah, teman-teman harus tahu kalau teori fisika kuantum itu muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Berikut ini beberapa kesimpulan mengenai fisika kuantum menurut para ahli. Yang pertama, semua benda yang ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Sebuah benda yang dapat terlihat ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena inilah yang menyebabkan benda seolah-olah nyata, padahal sebenarnya bukan. Yang kedua, benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Yang ketiga, ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. Yang keempat, seseorang akan menjadi abadi bila bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, dan pada kecepatan cahaya pula masa lalu, kini, dan masa depan bisa ada secara bersamaan. Dan yang terakhir itu, kesadaran kuantum merupakan teori kesadaran di mana semua orang dan segala sesuatu, bahkan di ruang angkasa pun, saling berhubungan atau memiliki keterhubungan. Hal ini didasarkan fakta bahwa medan kuantum dapat menjangkau segala sesuatu. Selanjutnya itu ada pioner fisika kuantum. Sebelum Einstein, Max Planck telah memberikan kontribusinya dalam perkembangan fisika kuantum pada makalah ilmiahnya tentang radiasi benda hitam yang dipublikasikan pada tahun 1900. Selain kedua ilmuwan tersebut, ada Niels Bohr sebagai yang menggagas bentuk atom sesungguhnya seperti yang kita kenal selama ini, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan banyak ilmuwan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mereka nyatakan merupakan konsep-konsep mengenai hukum-hukum kuantum yang sangat berbeda dengan fisika klasik. Konsep-konsep hukum fisika kuantum ini tidak dapat diamati, akan tetapi dapat diketahui kebenarannya berdasarkan perilaku benda-benda lainnya maupun perumusan matematis yang dapat divalidasi. Pasti pernah muncul pertanyaan di benak kita, apa sih keistimewaan dari fisika kuantum itu? Fisika kuantum hanya mengamati gejala fisika dalam tingkat subatomik dan biasanya berhubungan dengan probabilitas. Contohnya, gelombang cahaya dapat berperilaku sebagai gelombang dan bersamaan pula berperilaku sebagai partikel. Materi dapat berpindah dengan instan melewati jarak yang sangat jauh. Setiap subatomik partikel memiliki pasangannya baik negatif maupun positif. Selanjutnya itu ada penerapan fisika kuantum. Ilmu-ilmu fisika kuantum tidak terlalu dipakai di Indonesia karena lebih fokus pada konsep. Oleh karena itu, tidak ada jurusan fisika kuantum di Indonesia.
Akan tetapi, di negara-negara maju, bidang ini diminati karena mereka juga sudah mengembangkan teknologi yang memakai konsep-konsep pada fisika kuantum. Salah satunya adalah komputer kuantum dengan memakai prinsip fisika kuantum pada perhitungan prosesornya dan reaktor fusi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Berikut ini ada contoh-contoh dari penerapan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kompas biologis. Jika kita berpikir bahwa hanya umat manusia yang cukup beruntung untuk menggunakan fisika kuantum, kita salah besar. Menurut teori para ilmuwan, burung seperti robin Eropa menggunakan fisika kuantum untuk bermigrasi. Protein peka cahaya yang disebut kriptokrom mengandung elektron. Foton setelah memasuki mata burung mengenai kriptokrom dan radikal dilepaskan. Radikal ini memungkinkan burung untuk melihat peta magnet. Teori lain menyatakan bahwa paru burung mengandung mineral magnet. Krustasea, kadal, serangga, dan bahkan beberapa mamalia menggunakan kompas magnetis semacam itu. Kita mungkin terkejut mengetahui jenis kriptokrom yang digunakan untuk navigasi oleh lalat juga telah ditemukan di mata manusia, namun penggunaannya tidak jelas. Kemudian yang kedua ada lampu fluoresen. Cahaya yang kita peroleh dari tabung atau bola lampu lekung itu adalah hasil dari fenomena kuantum. Dalam pencahayaan fluoresen, sejumlah kecil uap merkuri tereksitasi ke dalam plasma. Merkuri memiliki kemampuan memancarkan cahaya dalam jarak yang terlihat. Yang ketiga tuh ada handphone atau komputer. Seluruh dunia komputer atau handphone didasarkan pada prinsip fisika kuantum. Fisika kuantum berbicara tentang sifat gelombang elektron dan jadi ini membentuk dasar dari struktur pita benda padat tempat dibangunnya elektronika berbasis semikonduktor. Tidak lupa juga bahwa kita dapat memanipulasi sifat listrik silikon hanya karena kita dapat mempelajari sifat gelombang elektron. Setelah struktur pita diubah, konduktivitas juga berubah. Bagaimana struktur pita diubah? Tentu saja fisika kuantum tahu jawabannya. Nah, untuk yang keempat itu ada GPS atau sistem penentuan posisi global. Menavigasi ke lokasi yang tidak diketahui tidak pernah semudah ini dengan bantuan fisika kuantum. Saat menggunakan ponsel untuk navigasi, penerima GPS di ponsel bertanggung jawab untuk mengambil sinyal dari beberapa jam. Jarak dan waktu antara lokasi kita saat ini dan tujuan dihitung dengan menghitung waktu kedatangan yang berbeda dari satelit yang berbeda. Selain itu, bahkan jarak dari lokasi kita saat ini dari setiap satelit juga dihitung. Setiap satelit dilengkapi dengan jam atom yang hanya mengandalkan fisika kuantum. Dan untuk yang terakhir itu ada pemanggang roti. Roti panggang yang kita nikmati sambil minum teh di pagi hari tersedia hanya karena fisika kuantum. Elemen pemanas pemanggang roti bersinar merah untuk memanggang sepotong roti. Pemanggang roti umumnya disebut sebagai alasan mengapa fisika kuantum muncul. Batang di pemanggang roti menjadi panas yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk memanggang roti. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.